Mewah. Kita sudah, Tono? Sudah siap? Sampai Mas Roni yang di situ saya, Pak. Oh, Mas Roni dulu. Oke. Oke, sambil download nanti sudah selesai, Mbak, downloadnya. Nanti sambil nunggu itu, Pak RW sudah. Kang Giri join bisa ya. Nanti kita kalau kan di rumah kan iso nganggung ini, Mas. Rapat RT bareng, Mas. Jenengan Galaxy. Galaxy A50. Berarti orang jenengan tadi pas masuk ID-nya diisi gitu nih. Nanti kalau masuk lagi sekarang nggak apa-apa. Kan itu bawahnya join meeting itu kan ada ID tadi. Diisi dulu. Oke. Yes. Ganteng-ganteng apa ya? Mas Roni berdoa dulu. Foto malah Tanti 20. Galaxy J50 siapa? Oke, sip. Galaxy J50. Sip. Oh, istimewa. Oke, Mas Ray ya, sambil udah jamnya. Cek dulu. kan momen jalur Bapak Ibu. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerawannya pada sore hari ini. Seperti yang kemarin juga di grup sudah kami infokan, bahwa sebenarnya pelatihan pemandu ekowisata itu harusnya dilaksanakan tanggal 2, 3, 4 kemarin dengan jumlah peserta 40 ya. Cuman memang rencananya juga sebagai objeknya di Tinjomoyo, maka kemudian kami meminta Pak RW untuk mengajak 4 orang dari Tinjomoyo, 2 orang dari sini, Mas Mbak Suli sama Mas Dido. Nah, harapannya itu sebagai pemicu saja Pak. Nanti kalau teman-teman tertarik, ya tinggal nanti KPI sudah siap kolaborasi, tinggal tambah banyak, tambah oke ya Mas ya, dari KPI. Selalu siap membantu. Nah, sehingga nanti tinggal semakin ini mulai apa ya, semacam pilot project lah seperti itu. Dan yang berikutnya seperti juga kemarin sudah kami ungkapkan baik di grup maupun langsung ke Pak RW dan teman-teman HPI, bahwa Tinjomoyo ini memang ingin kita kembangkan sesuai dengan karakternya ya, karakternya sebagai
ekowisata hutan, maka ya memang harus kita kembangkan seperti itu. Jadi jangan sampai kita malah melenceng. Salah satu bentuk atraksinya adalah wisata trekking, di mana teman-teman dari HPI dan kami kemarin sudah survei 3 kali dan sudah menemukan beberapa point of interest. Nah, sekarang teman-teman baru membuat buku manual booknya ya, buku panduannya. Nanti teman-teman yang belum pernah sama sekali jadi pemandu akan dilatih dari dasar. Ya, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara bersikap, bagaimana cara berdiri di depan rombongan dan seterusnya, itu nanti akan dipandu. Baru nanti masuk ke materi tentang ekowisatanya. Kira-kira begitu. Jadi kita sambil jalan dengan tekniknya belajar dulu, nanti teman-teman yang manual booknya selesai baru kita masukkan. Kira-kira begitu. Nah, pada sore hari ini mungkin supaya kenal, ya karena kita baru pertama kali, mungkin bisa kenalan dulu. Biar nanti teman-teman ini juga kenal, panjenengan juga kenal coach-nya siapa. Nah, mungkin dari sini ya, dari sini muter aja, dari Mbak Sulis. Kenalan. Terserah wis, arep yes. Mbak Sulis ya namanya. Oh, udah ya. Nah. Oh ya, betul. Pendek-pendek. Monggo Pak Rwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aris dan teman-teman teman-teman pelatihan Mandi Wisata Boyo. Saya kebetulan ini juga sebagai AFB Presiden. Lama sudah 10 tahun yang lalu. Jadi bersama keluarga kami, di harapan kami tadi. Selamat jadi harapan kami dengan teman-teman HPI dan warga bisa kolaborasi, bisa sesuai dengan harapan kami dulu di tahun 1984 sehingga ekonomi mikro kita semakin sejahtera naik seperti itu. Kami pesan juga kepada pengelola bahwa Komando Wakaris semoga Tinggi Moyo dan Tinggi Moyo ini semakin berkibar. Dan ditambah lagi yang kemarin sama ada jembatan kaca dan sebagainya. Monggo silakan nanti ditata dengan baik, kolaborasi dengan baik antara KPI, pemerintah Kota Semarang dan warga. Sekali lagi, monggo silakan selamat berkarya, selamat bertugas semuanya. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak RW. Selanjutnya Mbak Laila ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari warga Tinggi Moyo, 01. Masih sekolah kok? Oh kuliah. Wah Pak RW milih ya pas kok iki kok. Milenial kabeh kok. Oke, kuliah di mana Mbak dikenalkan? Kuliah UAS UAS. Oh, Wahid Hasim. Pasca sarjana apa jurusannya? Pendidikan Agama Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Dewi Ratna Putri. Saya perwakilan dari Tinggi RT2. T2. Sudah lulus, masih sekolah? Kelas 12 ini, lulusan ini jadi. Lulusan nanti. Ya. Berarti nggak ujian nasional ya? Ya. Wah, bejo wis. Oke. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan nama saya Imam Wahid, saya perwakilan dari FP3. Masih sekolah, kuliah, lulus ya? Anu SMA, SMK? SMA. Oke. Kita luar Semarang gitu lagi. Oh, artinya ini ya. Oh, bener. Monggo, Mas Dido. Waalaikumsalam. Nama saya Trianto. Oke. Monggo. Kenalan ya. Pasel. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margiono, pemandu wisata dari HPI Kota Semarang. Ya, di mana di dalam kegiatan nanti saya akan juga banyak untuk membantu rekan-rekan, juga kita saling akan berbagi, baik berbagi pengalaman, berbagi ilmu, di mana maksud dan tujuannya ini yang paling utama adalah untuk bisa menjadikan kawasan hutan wisata ekowisata Tidjomoyo ini bisa berubah dan menjadi lebih baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romi dari strategi Kota Semarang. Oke. Kita ya saya bisa bergabung di Tidjomoyo ya, mudah-mudahan dengan adanya Tidjomoyo ini bisa menjadikan Tidjomoyo lebih terkenal lagi dan menjadi salah satu destinasi pilihan untuk berwisata. Amin. Monggo. Kebetulan saya bergabung di Kota Semarang, yang dimana harapan saya bisa bergabung di Tidjomoyo ini. Saya nanti ke depan salah satu Kota Semarang bisa menambah satu lagi wisata yang akan menambah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jeko. Tapi pelakon, yang tidak Mas pelakon, boleh. Dan saya di sini nggak jauh dari sini Pak, di seberang, ya, di Puri Sarika. Oh, dekat. Sama Pak Lauri juga dekat Pak, Tranggil Pak. Ya, selama ini kita juga sama seperti ini. Kan juga Pak ada Kampung Jali, Sip. 5 menit sampai dan koordinasi bisa di Kandri juga. Plus Kandri ya. Sampai di Kandri. Iya. Harapannya juga Tidjomoyo nanti bisa lebih baik. Memang kita bisa kolaborasi untuk Kota Semarang bisa lebih maju dan wisatanya sampai sekarang seluruh internasional. Ya. Amin. Semoga ini dan selanjutnya kita bisa koordinasi dan mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sekarang ke narasumber. Nah, narasumber. Monggo, sapa sih? Mas Roni mau Mas Anu nganggo udul. HPI ra ngono kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Tono. Mas. Saya juga tergabung dari HPI Kota Semarang yang nantinya siap menggembleng teman-teman. Wis. Tapi sampai jangan bisa menggembleng kepada. Nanti kami siap menularkan ilmu tentang kepemanduan yang akan menjadi tujuan kita bersama, yaitu nanti menjadi atau apa ya istilahnya, menularkan ilmu ke teman-teman menjadi seorang pemandu ekowisata Tidjomoyo khususnya. Sehingga nanti harapan kita saat ada tamu, baik itu perorangan atau rombongan yang datang ke Tidjomoyo, teman-teman sudah siap, sudah menguasai semua kondisi materi
dan lain sebagainya sesuai dengan teknik pemanduan. Itu sementara dari saya. Nanti untuk lebih detail Pak Karis nanti teman-teman nanti ada rencana. Jadi awal pertemuan nanti kita berikan materi teori tentang teknik pemanduan, kemudian SOP tentang mungkin Mbak sudah pernah ya kan, sudah pernah ikut pelatihan itu pastinya Mas Nabi. Dan nanti setelah itu baru nanti kita akan praktek langsung. Jadi kebetulan sekali kita punya kelebihan tempat latihan kita di sini, dan nanti realnya yang akan kita jual akan kita pandu juga lokasi Tunjungmoyo ini, sehingga nanti kita selama latihan itu real, di lokasinya real, kemudian juga pada saat kita mau manage waktunya juga real. Untuk materinya nanti sudah kita godok dari teman-teman Mas Nabi, Mas Anto, Mas Tani, dan Mas Romi, sedang kita satukan narasi dan materinya nanti untuk panduan teman-teman selama kita memberikan atau menularkan ilmu, bukan melatih ya Pak? Ya. Melatih kok berbagi ilmu, karena memang kami sudah duluan di dunia pariwisata, jadi panduan. Nanti kami akan menularkan ilmu ke teman-teman. Dan selanjutnya kami dengan Mas Toto. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Jamroni Suyoto, bisa dipanggil Pak Roni. Domisili saya di Perumahan Terangkil Sejahtera. Dan sini, kemarin saya dari Gunung Jadung tinggal naik sudah sampai. Itu kemudian aktivitas keseharian saya di HPI Kota Semarang. Kemudian juga ada aktif juga di lembaga sertifikasi profesi di LSP Gunadarma sebagai asesor kepemanduan. Jadi insya Allah setelah ini teman-teman semuanya berproses ya, belajar, kemudian kita harapkan ikut bersertifikasi sehingga nanti teman-teman dari Tinjau Moyo sini akan mendapatkan dari Tinjau Moyo sini dan warga terutama yang ikut berpartisipasi dalam kepemanduan ini akan mendapatkan sebuah PIN ya, seorang pemandu wisata lokal atau pemandu wisata di dunia. Itu nanti kita. Begitu singkatnya, nanti selanjutnya akan saya sampaikan di materi ya. Materi selanjutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Roni. Ya, sebagai pengantar tadi kita sudah kenal semua, jadi nanti kalau di grup juga udah bayangin, oh Mbak Lailai kayak Pak Roni kayak kemarin mungkin masih kaku karena kita belum pernah saling ketemu. Ya teman-teman, nanti yang mau gabung di grup Eka Tanti boleh ya. Teman-teman ini yang belakangan belum itu, masih di grup Tinjau Moyo karena menyusun bukunya, tapi yang di teman-teman ini nanti kalau mau gembleng apa satu-satu atau gimana monggo. Oke ya, jadi pengantar saya begini. Tadi sudah saya matur di depan bahwa Tinjau Moyo harus dikembangkan sesuai karakternya sebagai ekowisata hutan, karena memang pada dasarnya Tinjau Moyo memang adalah hutan. Nah, ketika kita ngomong ekowisata, maka syarat utama adalah adanya pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat lokal mempunyai keuntungan, mempunyai benefit baik secara ekonomi maupun partisipasi dalam pembangunan. Intinya kan seperti itu. Sehingga nanti sebagian pengelolaan, artinya sebagian pengelolaan ya salah satunya misalnya kepemanduan dan seterusnya, mungkin paketnya nanti juga melebar ke warga, itu nanti juga bisa dinikmati oleh teman-teman yang ada di Tinjau Moyo. Itu prinsipnya dulu. Jadi kemarin teman-teman HPI juga saya sudah matur bahwa ini bukan eksklusif antara dinas dengan HPI, tetapi dinas dan HPI berkolaborasi untuk memajukan masyarakat di sekitar hutan. Karena hutan tidak akan maju kalau masyarakat di sekitarnya tidak maju. Prinsipnya kan begitu. Jadi kita jalan bareng ya. Mudah-mudahan nanti tujuan yang mulia dari kita semua ini bisa terwujud. Nah, kemudian juga saya ingin menegaskan bahwa ekowisata itu bukan hanya tentang rekreasi. Tetapi ekowisata itu berarti minimal ada 3 prinsip. Pertama adalah edukasi. Bagaimana kita nanti konten-konten yang kita ceritakan itu mendidik wisatawan yang datang ke sini. Kemudian yang kedua adalah konservasi. Bagaimana isi dari yang kita
sampaikan tadi menimbulkan rasa sesuatu, rasa apa namanya, awareness kalau bahasa ininya, sehingga mereka ikut merasakan bahwa oh ternyata alam itu begini, maka kemudian saya ingin mencintai dan melestarikan. Baru yang ketiga adalah rekreasi. Maka saya berkali-kali matur, ekowisata hutan tidak melulu seberapa banyak orang datang ke sini, tidak melulu seberapa benefit ekonominya, tetapi sebenarnya kita kepada lebih ke kualitas. Ya, kualitas. Sehingga kalau kita ngomong kualitas, kita nanti akan berpikir tentang daya dukungnya juga. Apakah ketika air mata mandan sudah begitu padat, maka Tinjau Moyo punya hak untuk mengatur. Jangan sampai nanti malah justru merusak sendiri. Pengaturannya begitu. Jadi sekali lagi, ekowisata itu pasti special interest tourism. Tetapi special interest tourism belum tentu ekowisata. Ya kan? Nah, ekowisata pasti bukan mass tourism. Kan begitu ya? Nah, sehingga maka nanti area yang di bawah, area pelayanan ini bisa saja kita manfaatkan sebagai mass tourism. Tetapi ketika kita ngomong di dalam hutan, kita ngomong special interest tourism, khususnya adalah ekoturism. Nah, nanti mungkin teman-teman HPI biar sama pemahamannya dengan kami, karena nanti yang akan diceritakan adalah tentang itu kontennya. Kalau kita ngomong ekoturism. Nah, mungkin itu hal yang ingin kami sampaikan. Selanjutnya nanti akan disambung oleh Cak Roni dan Cak Tono untuk masuk ke dalam kepemanduan, gitu. Dasar-dasarnya, monggo waktu kami sampaikan kepada teman-teman HPI yang tugas di sini, kemudian kita yang tugas di sana nanti menyusun manual booknya, diskusi ya, teman-teman kan tidak semua di sini, gitu guys, Mas Tono. Demikian, selanjutnya kami serahkan ke Mas Tono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sini, ini live. Dengan iya, awalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah sekilas berkenalan Pak RW, Mbak-mbak semuanya. Sebentar, masih pada asik sebentar. Suaranya kan mengganggu. Duanya beda. Kita keluar dulu ya, Pak. Yo, Di luar sana. kita di sana. Tujuannya biasa. Ya maksudnya lebih baik di sini. Kok terus rembuknya bareng-bareng toh. Jadi menjauh Pak RW dan teman-teman dari Tinjau Moyo, seperti apa yang sudah disampaikan Pak Haris sebelumnya, bahwa apa yang menjadi tujuan dan keinginan dari dinas adalah memberdayakan masyarakat lokal ataupun di sekitar hutan Tinjau Moyo ini, sehingga nanti masyarakat di sekitar akan mendapatkan nilai lebih lah begitu. Nah, salah satunya adalah sebagai pemandu wisata, salah satunya. Mungkin selain itu banyak, mungkin ada yang odong-odong, ada yang jeep, ya, ada yang kuliner tentunya, dan kemudian juga ada juga souvenir. Nah, ini nanti yang akan kita bahas lebih lanjut. Akan tetapi pada siang hari ini kita mengerucut yang paling kecil adalah sebagai pemandu. Itu. Jadi mungkin di sini saya tidak akan bicara panjang lebar teorinya bla 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 bla, karena nanti saya kan malah mbak-mbak kan malah mumet dewi dan wedi, gitu ya. Jadi apa sih seorang pemandu wisata itu kan begitu ya. Intinya gampang sih Mbak sebenarnya. Jadi ada tamu datang ke sini, diantarkan, kemudian panjenengan bercerita pada pos-pos atau titik-titik yang sudah dibuat, yang sudah ditentukan. Itu sudah ada, nanti itu di materi selanjutnya. Nah, di titik-titik tersebut, namanya kalau nggak salah paket CLBK itu ya.
itu nanti sudah ada konten-kontennya. Apa saja yang wajib diceritakan. Nah, ini saya bilang wajib ya. Jadi tidak harus plek seperti itu. Tapi yang wajib diceritakan adalah ini. Nah, syukur-syukur panjenengan ini, mas-mas dan mbak-mbak, yang asli penduduk sini, ada pengetahuan lebih tentang titik-titik tadi itu. Ya, misalnya yang kita tahu, misalnya titik gajah misalnya. Oh, di sini ini gajah anak ilmu sekali metu lah. Tapi ternyata dari situ ada cerita lebih dari panjenengan dan itu real, bukan mengada-ada ya. Beli bareng lahir ke gajah ini nanti begini tambahnya nggak? Itu pengembangan panjenengan. Tapi intinya tugas panjenengan tidak berat karena omongan-omongan atau bahan-bahan cerita tadi sudah banyak dibikin teman-teman. Jadi panjenengan hanya tinggal menghafal ataupun membaca utamanya saja. Setelah itu pengembangan. Apa yang dibutuhkan? Kan begitu. Mental bicara. Ini kalau panjenengan tidak biasa bicara di depan umum, mesti kemeringat. Benar nggak? Iya kan? Ini betul Mbak? Ya. Enggak biasa. Jadi mungkin yang kalau di wilayahnya misalnya biasa aktif di masjid atau di Karang Taruna atau kalau di sekolahan biasa, saya kira nggak masalah ya. Tinggal mengembangkan saja. Tapi utamanya adalah penguasaan materi. Itu. Kaitannya dengan apa yang menjadi tujuan dari Pak Karis adalah menjadikan panjenengan masyarakat sekitar sini menjadi promotor ataupun pengawal dari pemandu wisata di sini. Saya kasih contoh. Dulu Lawang Sewu. Ya kan? Dulu sepi, Mbak. Sepi. Pemandu-pemandu di sana lah ngopo ana tamu sepi ra gitu. Tapi sekarang boom. Bahkan pemandu wisatanya aja kurang-kurang. Akhirnya apa ya? Masyarakat sekitar situ yang diajak. Harapannya di sini juga demikian. Mungkin ibaratnya kita ini orang-orang pertama, jadi orang-orang babat alas. Ya perjuangan berat sekali memang, tapi mau tidak mau. Karena apa? Dengan harapan, dengan tujuan yang kita yakini, karena didukung oleh dinas, nanti suatu saat akan menjadi daya tarik yang luar biasa. Begitu. Kira-kira begitu. Nah, kemudian caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Nanti setelah ini, teman-teman akan kita kasih seperti ya, kayak fotokopian lah gitu ya. Kalau kita slide gini kan nanti ada. Setelah screenshot, screenshot siapa? Screen pakai slide, nanti teman-teman kita akan kasih buku ataupun ya fotokopinya itu silakan nanti dipelajari. Tapi setelah itu yang paling penting adalah praktek. Ini yang paling utama. Makanya setelah ini nanti teman-teman dari sini mungkin dengan Mbak Alis, Mas Do, yang beliau penguasa sini, sambil sambil jalan-jalan sore atau jalan pagi. Ini sudah pernah muter-muter sini belum, Mbak? Ya baru itu. Enggak, masih masuk dalam sana sampai Watu Kunti dan lain-lain. Masih kecil, sekarang sudah gede belum? Atau sampai berjagung atas? Ya, mungkin. Ya mungkin nanti setelah ini ya teman-teman yang dari sini mungkin sambil olahraga lah saya bilang ya, sambil olahraga mengenali lingkungan. Apa sih yang diceritakan Pak Karis, air mata mantan? Oh kita. Oh seperti ini loh. Itu ya, jadi paling enggak teman-teman sudah menguasai medan dulu. Saya yakin kalau sudah menguasai medan cerita tinggal ngomong aja, tinggal keluar aja ya kan. Berarti begitu. Nah kemudian mungkin beberapa kali pertemuan nanti ya. Jadi yang pertama nanti kita akan kasih dasar-dasar, enggak sekarang ya. Kasih dasar-dasar pemanduan ini bla bla bla, fotokopi, dibaca, setelah itu praktek. Nah prakteknya ini nanti yang kita benar-benar bukan gojlok ya, tapi karena kita kebetulan lebih dahulu
mengerti tentang kepemanduan, jadi ya paling tidak kita amati panjenengan, kita ingatkan, oh nek dadi pemandu ki pakaiannya aja ngono, terlalu seksi misalnya dan saya ya. Oh aja ngono terlalu norak misalnya. Oh, lipstiknya kuandel lah, jangan ibaratnya seperti itulah. Jadi nanti ada SOP apa yang layaknya menjadi seorang pemandu wisata, apalagi pemandu wisata hutan ya Mas. Masa pakai eyeshadow, nah, ibaratnya seperti itu ya. Termasuk kostum nanti pasti akan menyesuaikan, ya. Gitu. Nah, kemudian ini memang satu rangkaian dengan apa yang disebut Pak Kris tadi, pemberdayaan masyarakat, Pak. Jadi harapannya nanti dari masyarakat Tinjo Moyo sendiri sudah ataupun mulai persiapan lah kira-kira begitu ya. Kuliner yang paling ringan yang dijual khas ini itu apa? Seperti itu. Apalagi nanti kalau arah Jembatan Merah sana sudah jadi, nah, saya yakin itu menjadi boom tersendiri. Jadi boom tersendiri. Nah ini nanti dalam rangka kita mengviralkan paket CLBK ini tadi. Jadi paket CLBK nanti pakai jeep, Mbak. Rencananya begitu, Pak. Pakai jeep, jadi nanti barangkali Pak RW ada komunitas jeep, ya kan? Atau odong-odong. Sudah ada odong-odongnya di sana itu, saya melihat. Itu nanti bisa dimanfaatkan. Dan itu benefit tersendiri bagi yang punya, bukan masuknya Tinjo Moyo atau ke HP Indah. Jadi nanti ada biaya tersendiri yang masuk ke sana untuk pemandunya aja sendiri, untuk tiketnya ada sendiri. Nah itu untuk rutenya sudah kita buat. Yang salah satu endingnya nanti mampir ke rumah warga, Pak. Mampir ke rumah warga yang menyediakan kuliner tadi itu. Nah syukur-syukur nanti kita bisa jualnya sekaligus kulinernya itu. Misalnya makanan khas ini apa, atau souvenir apa makanan khas ini, oleh-oleh, seperti itulah kira-kira. Itu yang perlu saya garis bawahi teman-teman semuanya. Jadi paling enggak teman-teman bisa membayangkan lebih dahulu kayak apa sih seperti itu. Gitu loh Mas. Ya. Orang kayak yang sekolahan lo ya. Mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin. Sedikit ya. Monggo. Saya terima kasih langsung saja. Sedikit saya laporkan juga Pak. Kami sebenarnya sudah terbentuk yang namanya Popdaris. Siap. Popdaris yang pada waktu itu sudah hanya di tapak Asoni zamannya Bu Mas Diana. Iya, Bu Mas Diana kami sudah terbentuk Popdaris. Salah satunya ya dulu memang banyak, hampir 50 orang. UKM. Iya, anggotanya. Nah, anggotanya terus sempat membumikan pasar Semarang itu bareng-bareng. Cuman ya berbagai pertimbangan, berbagai hal ya namanya Semarang itu kadang-kadang kalau tidak punya inovasi atau hanya monoton sistemnya hanya sebuah penasaran. Betul. Kami juga sudah melakukan sebuah upaya usul tentang bagaimana Tinjo Moyo ini baik secara langsung ataupun tidak langsung. Contoh langsung saya pernah menyampaikan, Bu Mas, saya sampaikannya saya ini bahasa desa Mas Indi gitu. Buat sekali-kali Kadin Semarang gitu di hutan wisata Tinjo Moyo. Jadi dengan syarat misalkan kata di bawah jam 9 dari terhitung jam 5 sampai 9 itu di-free-kan, jangan kena tiket masuk. Satu itu pertama. Yang kedua, di situ ada kan kegiatan sosial yang sifatnya massal. Karena yang kita anggap pada waktu itu pasar Semarang gagal itu yang pertama, karena saya juga pada waktu itu sering diajak rapat, terus karena harga terlalu mahal yang pertama, yang kedua karena cash itu bersama DPR ribet, yang ketiga ya itu tadi warga Semarang kalau tidak punya inovasi adalah mau wis tahu gitu kan, wis tahu aqua yang biasa misalnya saya telurnya di situ 6.000. Nah itu kan menjadi hal-hal yang ngomong untuk warga masyarakat Semarang. Sehingga kita yang dulu beransur-ansur hari 15 akhirnya ya yang jualan-jualan ini termasuk kemarin sebelum Pak Aris masuk pun sudah kita sempat rapatkan bersama kepala UPTD Tinjo Moyo Pak Bambang, dan kita rapatkan beberapa kali ya dalam rangka menyambut salah satunya jembatan kaca dan sebagainya. Itu bagaimana kesiapan warga telah menyambut hutan wisata Tinjo yang akan dikembangkan.
teman-teman. Jadi yang kedua, jadi nanti setiap ada kegiatan warga gitu ya, harapannya apalagi misalnya dari luar dihimpun oleh Porda. Jadi tidak merasa misalnya saya mampu tuku jeep 10 dirusak kena itu, jadi akan menjadi rancu. Betul. Sehingga warga yang merandui akhirnya yang menang baik, dan itu tidak akan pernah. Kalau bisa jangan terjadi. Yang tiga yang lebih penting lagi, kami menghimbau untuk saat ini kalau memang katakanlah belum ada jalan alternatif untuk trek dari jembatan besar ini sampai makam, mohon untuk tidak dilewati jeep ataupun trek. Karena kami dulu di tahun 2014 kami sempat trauma seperti itu, pada ada jambore jeep, seperti itu jambore jeep hampir 150 jeep. 150 jeep pada waktu negosiasi pertama itu mereka berjanji akan membersihkan off-road, Pak. Off-road. Habis itu mereka tinggal begitu saja. Pada waktu itu panitianya saya masih ingat sekali. Andanya Pak Mardianto Masindra itu. Nah, seperti itu. Saya sempat komplain. Akhirnya damkar itu satu tok. Tapi warga kami pada waktu itu seperti ini. Kan gebal-gebalnya meninggal. Akhirnya rusak. Pada waktu tahun 2015 mau 16 itu 15 awalnya coba untuk balik kami berusaha demo sampai akhirnya saya sempat crash interest itu pribadi sama ya pada waktu samanya Pak Bambang Pramono Gunung itu Gunung ini sempatnya pokoknya warga apapun kan saya sampaikan Pak Wali coba Pak Wali Kota kalau panjenengan punya rumah tadi ini akses pada waktu itu belum tersentuh yang namanya kita ya tuku semen di kerja bakti saat duduk ke fotonya semua seperti itu perjuangan kami pada waktu sehingga kami antipati kalau sebelum ada akses untuk kampung akses dari sini sampai makam dengan untuk off-road ataupun dilewati jeep mau Pak. Jadi kalau mau jalur lain mau gitu. Oke. Jadi saya terima kasih Pak Dodo. Justru masukan-masukan ini yang nanti malah nanti kan kita yang mengelola nanti ya. Semua nanti kan kita yang membuat paketnya mau seperti apa, mau kita buat sebenarnya kita dari pengalaman itu nanti bisa kita antisipasi. Kemudian juga kalau nanti itu mungkin dengan Pak Karis langsung ya, dengan nanti dengan pengalaman seperti itu nanti kita membuatnya paket kan kita bisa antisipasi. Oh berarti dulu kalau kita jeep ya mungkin jangan jeep atau jangan kalau ada harus seperti Pak. Boleh sih, boleh. Nanti ya, makanya jangan ini kan kita baru rencana itu kita juga mau membuat paketnya mau seperti apa sih? Karena nantinya itu kalau perjalanannya nanti kan ada yang rombongan, ada yang sifatnya pribadi, mungkin satu mobil kecil keluarga atau rombongan bis gitu ya nanti kan kita yang mengkondisikan. Nanti bisa kita misalkan itu sudah odong ya nanti kita berdayakan masyarakat sendiri yang punya odong atau yang belum punya bisa. Justru itu nanti yang akan kita kelola bersama Pak dengan dinas sehingga kebetulan ada Pak Duduk yang tahu persis sejarahnya yang trauma-trauma itu seperti apa nanti bisa kita antisipasi. Ya, kemudian di sini yang lebih spesifik itu kami dari API kan untuk mendidik teman-teman nanti untuk menjadi pemandu ekowisata Tanjung Moyo. Intinya itu ya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan Mas Roni, ini saya rangkum aja supaya teman-teman jelas. Jadi nanti karena info dari Pak Karis yang saya panjangkan videonya bukan dari pemandu. Kecuali Mbak Susi pernah ikut pelatihan, jadi mungkin sudah nanti di awal itu nanti kita akan berikan materi teori secara teori dari sampaikan Mas Roni. Mungkin kita harus bisa slide karena biar lebih jelas. Di situ nanti intinya adalah teknik guiding. Bagaimana kita sebagai pemandu itu harus bagaimana bahasa, etika dan sebagainya itu di situ ada semuanya. Jadi nanti jadwalnya kami mengikuti Pak Karis dan Panjenengan karena nanti kita kan harus menjadwalkan setiap 1 bulan berapa kali atau 1 minggu sekali nanti untuk praktek. Kalau teorinya sih saya kira hanya berapa jam kita untuk memberikan informasi materi teori itu ya tentang teknik guiding dan sebagainya. Nanti kita kopikan sehingga nanti Panjenengan saat di rumah mungkin bisa sambil dan ini kebetulan jenengan ini sangat
sangat-sangat dimudahkan karena apa itu sudah digodok narasi dan materi, sehingga nanti sudah ada narasi dan materi itu juga sudah ada kepaan nih Indonesia kalau kita bilang kepaan. Jadi apa yang harus kita sampaikan, kemudian materi apa yang nanti akan kita ceritakan kepada tamu tentang pohon beringin, tentang ini pohon taman apeksi, kemudian nanti spot-spot yang baru kita godok nanti pakainya seperti apa itu tinggal nanti dengan ngepek dan tidak harus persis. Nanti narasinya ada misalkan salah satu contoh SOP pemandu wisata kan ada opening, guiding, dan closing. Nah, opening itu seperti apa? Opening itu penyambutan, selamat datang, selamat siang, perkenalan nama saya, kemudian guiding itu pada saat kita mengantar mereka keliling, apa-apa yang perlu kita sampaikan, spot-spotnya kita sampaikan. Kemudian closing, sampai closing itu ucapan terima kasih, permohonan maaf kalau ada kurang-kurangnya, kemudian harapan kita untuk supaya mereka kembali lagi ke sini walaupun ke sini dengan keluarganya atau teman-temannya, mereka seperti itu. Sehingga karena kita tahu yang sudah pernah ke sini, imbasnya nanti akan bawa temannya, keluarganya untuk berkunjung lagi ke sini karena kepuasan dari pelayanan kami dan apa yang ada di jadi itu intinya seperti itu. Jadi kami akan membagikan ilmu tentang pemandu khususnya di sini wisata ya, karena kita kan bukan ya kalau offline beda lagi di bis kita juga. Intinya itu, jadi nanti simple aja kita sampaikan materi, kemudian itu nunggu narasi dan materi. Nah materi ini tadi seperti yang saya Mas Roni, Pak Erwin mungkin Pak Erwin atau teman-teman yang warga sini punya pengalaman lain atau punya cerita lain tentang apa yang nanti dibuat teman-teman itu yang materi tentang sejarah tahun beringin. Nanti tidak ada, oh ini ada kurangnya ini, tambahnya, monggo, tidak masalah kita kolaborasikan. Karena kan panjenengan yang sudah lama di sini, kemudian tentang apa yang ada di dalam tentang bekas kandang-kandang binatang itu kan juga kita akan mungkin ada cerita yang unik yang panjenengan lebih tahu, mungkin ada sejarahnya apa, itu bisa disampaikan. Tidak harus persis yang nanti dibuat teman-teman, itu bisa boleh dikembangkan sendiri. Tapi minimal itu SOP dan teknik kepemanduan itu harus nanti kita sampaikan panjenengan, dan nanti juga jenjangnya nanti kita sertifikasi, kebetulan juga di LSP Gunadarma, Asbestor, nanti syukur-syukur sudah semuanya punya sertifikat, jadi nanti resmi pemandu itu harus punya KTP atau satu tanda pengenal wisata. Dan ini, misalnya Pak Edi, nanti teknis-teknis lagi, teknis itu nanti kan yang dari yang satu kan nanti disampaikan ke Pak Karis, itu nanti jaga, sehingga nanti kita membuatnya paket itu juga nanti sesuai dengan warga dan RW di sini. Oh nggak boleh ini, nggak boleh ini jalurnya, tapi nanti kita akan ya, monggo nanti ditambah lagi atau? Ya sedikit aja. Jadi Pak RW, jadi nanti tadi kan banyak nggih, ubur apinya kan banyak tuh. Ada pemandu, ada odong-odong, ada jeep, ada kuliner, ada souvenir. Bagian kita nih, nah kita ini bagian yang pemandu. Nanti urusan jeep, urusan odong-odong biar Pak Darwis, Pak Haris urusannya begitu. Ya, jadi kita nggak usah memikirkan urusannya Pak RW karena Pak Haris. Nah, yang penting kita nanti bisa menjadi seorang pemandu yang hebat itu macam-macam. Itu aja nanti. Kita belajar bersama. Kebetulan saya lebih dahulu di bidang ini, jadi ya boleh dibilang ngajari lah, itu ya enggak apa-apa. Itu. Sementara begitu yang kami sampaikan, Pak RW, ngaten, kalau bela-bela tadi pasar, kemudian bagaimana menghidupkan kuliner, nah, urusannya Pak RW kalau Pak Haris nanti lah. Itu. Urusan kita tentang pemanduan aja. Begitu ya. Menghadapi atau bekerja di depan ruang itu kan nanti kan jam terbang itu akan nanti lah. Kalau dia kan bilang kalau kita sudah jam terbangnya sudah awalnya sih biasa nggak masalah. Nah, sekarang panjenengan tak suruh bercerita di depan Pak RW bisa enggak? Bercerita tentang diri Anda. Latihan berani enggak? Rata-rata pada nggak berani. Belum, nanti insya Allah akan muncul nanti. Ya, makanya itu. Apalagi ini di banyak nih kita pasarnya kalau kemarin ya satu pasar megang 10 orang ya. Di satu pasar megang 10 ini Mbak Judis kemarin ikut yang bulan apa Mbak? Ekowisata juga ya? Iya.
Itu Mbak, jadi tidak usah pesimis, aku langsung ngomong. Enak jadi pemandu itu enak banget sih. Karena Tapi kalau ada wisata ikut ke HPI ke offline wah jualan. Saya sampaikan kemarin ketika saya cerita di rapat itu siapa yang jadi RT dengan RT semuanya, maka saya sampaikan nanti di situ dapat ilmu. Kalau kamu itu kulit jeneng kok jenengnya Gary, gitu pasti ada. Walaupun itu tidak di saat ini belum menghasilkan nanti ke depannya pasti seperti itu dan akan merubah mindset kamu. Kita pola pikir kamu akan berkembang dan nanti kita belajar gratis. Iya. Memang kalau kita sekolahnya pariwisata itu kalau nanti kalau ada yang tertarik lagi Pak diajak gabung lagi ada apa? Ada kuotanya nggak Pak kemarin? Ada Pak. Berapa? 4. Oh 4. Mungkin nanti 4 itu yang sama termasuk Mbak Sri sama Hidup 4. Itu berarti 4 plus 5 ini Pak. Oh, iya. Yang satu dari izin. Oh, gitu. Ada 5 ya. Kalaupun nanti di sini pelayannya kan masih mungkin jangka panjang lah ya. Syukur-syukur sudah menguasai, nanti bisa ikut sertifikasi ya dia. Nanti kan gabung sama kita kan nanti bisa nggak cuma ekowisata. Tripnya sini itu overland. Nanti selanjutnya kalau ada pemandu wisata sini yang baru nanti kalian yang akan menggembleng. Ibaratnya junior. Udah kalah sini. Bisa jadi begini loh, Pak. Kaderisasi kan jenengan yang gembleng. Bisa jadi suatu saat nanti panjenengan akan memandu Pak Hendi, memandu Pak Ganjar datang ke sini itu bisa iya loh. Sekarang udah jadi ya ujungnya Pak Hendi ke sini pasti. Ya. Kita Pak pasti ke sini coba. Pemandunya siapa nih? Nah, nanti bener itu. Jadi jangan pesimis karena memang ini jangka panjang ya Pak. Karena kita nggak mungkin 20-30 bulan itu nggak mungkin karena kita konsep di sini nanti kami membagikan ilmu kalau sudah siap sebenarnya kan kita tinggal tahunnya kan juga tidak segampang 9 bulan nanti kita belajar masalah. Yang penting ilmu nanti tinjanya kan tetap jenengan nanti kalau sudah menguasai nanti ikut sertifikasi. Kebetulan Bu Vera datang itu. Bu Vera itu ketua HPI DPC Semarang, kemudian juga termasuk direkturnya LSP Bina Dharma, lembaga sertifikasi profesi pariwisata. Jadi saya Mas Roni dan Pak Anton itu kebetulan juga direkrut sebagai asesor. Saya cari makan tuh di pemandu loh, Pak. Dari tahun 94 sampai sekarang. Uji ya paling kita yang uji lagi. Hidup saya jadi pemandu wisata. Jadi panjenengan tidak usah pesimis tentang rezeki dan lain-lain, enggak. Kecuali kalau ada penerimaan CPNS silakan lah. Enak ya bulan bayar. Banyak yang ini. Yang pengen aja ya Pak sampai sekolah sampai kasih gini. Ini kesempatan Pak. Jadi sementara begitu yang saya sampaikan sebagai awan. Nanti setelah ini coba nanti kita koordinasi dengan Pak Karis bagaimana selanjutnya. Nanti kan harus kita sesuaikan Pak jadwal nanti kosongnya semua kapan nanti kita sesuaikan dari tanggal berapa sebetulnya juga Pak ya. Ini sebulan sekali atau 2 kali ya? Waktu latihan. Bulan sekali. Bulan 2 kali ya. Kalau dulu waktu angkatan Mbak Sulus kan karena pesertanya dari beda-beda desa wisata ya sehingga jadwalnya itu pindah-pindah tempat. Kadang di sini ada yang tahu. Kita kan enggak, kita justru punya keuntungan kita di sini nanti juga realnya kita jual ya ini. Sehingga kita latihan langsung itu kita prakteknya langsung ke tempatnya. Kalau dulu kan dengan harus ke tempatnya siapa tapi mempraktekkan di videonya kan wajarnya ya gitu. Di mana baca tapi seolah di videonya kan prakteknya susah. Kalau ini kan enggak, kita videonya prakteknya di video. Sehingga nanti saya kan bisa lebih cepat. Ilmunya maksud itu. Ya sambil berjalan, sambil panjenengan bercerita, membaca lah. Membaca sejarah Tinjau kayak apa. Nanti sangat membantu sekali. Ada sih teman-teman sudah ini sih Pak, apa namanya tentang sejarah Tinjau Moyo itu termasuk sebutan Tinjau Moyo itu dari apa sejarahnya itu sudah ada semua di situ. Nanti kita buat, kita tinggal ngapain di situ. Nah, kalaupun nanti ada apa Pak, jadi kan dia sudah berapa tadi 10 tahun ya? Jadi RW. 10 tahun dari RW sedurungnya kan harus nengkin RW cilik. Lah itu makanya kan bisa jadi bisa ngoreksi narasinya misalkan ada materi yang mungkin tentang sejarah Tinjau Moyo ada. Oh ini
bukan seperti ini atau ada kurang mas tambah ini, itu kan lebih detail lagi malah. Kalau teman-teman kan berdasarkan dari Google juga, dari tanya-tanya ke apa nih? Tambahin masukan aja. Itu apa? Biar lebih menarik Pak. Jadi nanti juga prakteknya kita tidak harus plek kalimat di situ. Kita kembangkan sendiri bagaimana bisa menarik cerita kita, bisa menarik tamu. Tertarik lah. Tertarik. Dulan. Nanti disulap. Iya. Sekolah gratis. Besok bulan-bulan waktu. Itu kan sana. Bisa buat sampingan juga bisa. Atau kalau di bapaknya ning omah misalnya punya toko souvenir, diajak ning omah sisan. Nah, setelah muter-muter, nah gini. Nah, itu wes efeknya banyak lah Mbak. Jadi insya Allah begitu. Bisa seperti itu. Iya. Iya. Tapi tidak harus kalau misalnya sudah jalan tidak harus biasa tiap hari di sini ya kan. Bisa dijadwalkan gitu. Bisa ada tamu datang jam sekian enggak baru jadwal. Kalau Lawang Sewu sekarang enggak, Lawang Sewu dan Lawang Sewu dan Kota Lama sudah ramai, mereka sudah standby di sana setiap kali. Kamu datang pasti pemandu. Ya sebagai awal begitu lah Mbak kira-kira ya. Jadi bukan PHP pembelian palsu, tapi insya Allah akan menjadi kenyataan. Karena dalam proyek ke depan Pak Karis masih tetap berjalan. Memang ada kendala dari efek corona ini, jadi beberapa kegiatan yang harusnya terlaksana jadi tertunda. Tapi insya Allah ke depan akan tambah baik. Begitu. Itu demikian dari saya. Mohon maaf semua kekurangan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai saja kalau begitu. Oke Pak Karis tanya nih. Silakan. Pak Terus yang lain juga daftar lagi. Yang harusnya ini. Enggak yang ini. Budaya lalu harusnya ada. Saya ingatnya cuma yang kuliner asal bus. Oh, masa bus sini. Nah, ini Bu Vera Pak RW Bu. Pak RW. Dan ini teman-teman yang nanti yang akan. Kok masih muda? Loh, begitu. Jadi teman-teman yang nanti teman-teman yang nanti mau pelatihan ini atau usaha itu Bu Vera yang saya sampaikan ketua DPJ LPI Semarang, kemudian juga direkturnya LSP Tapi nggak gaya aja.